Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilbran Anastiar. Saya dari Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2021. Di sini izinkan saya untuk berorasi tentang pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu jurusan atau program studi yang mempelajari tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Namun menurut saya pendidikan masyarakat itu adalah suatu jurusan yang di dalamnya tidak hanya mengajarkan atau mempelajari tentang masyarakat, namun di dalamnya juga terdapat bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat lebih dalam, membuat survei masyarakat, belajar cara mensosialisasikan suatu program kerja dengan baik dan benar, dan juga mengembangkan aplikasi tentang pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan, di dalam pendidikan masyarakat kita tidak hanya belajar tentang masyarakat itu, namun kita juga mempelajari cara berinteraksi sosial, cara membuat survei untuk masyarakat, dan tentunya cara membuat aplikasi untuk masyarakat. Di sini saya juga ingin membahas sedikit tentang sejarah pendidikan masyarakat di Universitas Negeri Jakarta. Program studi pendidikan luar sekolah atau program studi pendidikan masyarakat lahir pada tanggal 16 Mei 1964, lebih tepatnya di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta atau IKIP pada masanya. Dan pada tahun 1971 berubah menjadi Prodi Pengembangan Masyarakat. Dan ketika tahun 1976 di IKIP Jakarta diterapkan sistem departemental, maka prodi pengembangan masyarakat lebih banyak mengkaji ilmu sosial, maka harus berada di Fakultas Ilmu Sosial tentunya. Sehingga pada tahun 1978, nama prodi menjadi pengembangan masyarakat pendidikan luar sekolah. Namun berdasarkan surat keterangan Kemendikbud nomor 0545 garis miring 0 garis miring 1983, prodi PMPLS atau pengembangan masyarakat pendidikan luar sekolah harus kembali ke FIP dengan nama program studi pendidikan luar sekolah hingga tahun 2017. Dan berdasarkan surat keterangan rektor UNJ nomor 1714 garis miring SP garis miring 2017, prodi PLS UNJ ditetapkan menjadi prodi pendidikan masyarakat hingga saat ini. Kurang lebih sekian saja dari saya, dan saya juga mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kesha Rafelia Mantiza dari Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan orasi mengenai pendidikan masyarakat. Sebelum kita masuk ke pendidikan masyarakat, kita harus tahu dulu ya kalau pendidikan itu sangat penting karena bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri kita dan menjadikan diri kita menjadi individu yang berwawasan luas. Pendidikan juga terdiri dari formal dan non-formal. Nah, kalau yang kita tahu pendidikan formal itu yang selama ini kayak kita SD, SMP, SMA, dan SMK. Itu merupakan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Nah, itu merupakan pendidikan formal. Nah, selain itu, yang tadi sudah saya sebutkan, kalau pendidikan itu juga ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal itu ya pendidikan di luar sekolah atau juga biasa dikenal dengan pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah atau yang lebih dikenal lagi dengan pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan berbasis masyarakat. Pendidikan masyarakat secara sederhana itu diartikan sebagai layanan pendidikan untuk masyarakat pada umumnya yang tidak membedakan dari segi usia, jenis kelamin, tingkatan ekonomi, agama, dan suku. Dalam pelaksanaannya, pendidikan masyarakat ini lebih menekankan kepada kecakapan hidup seseorang sehingga yang diajarkan ialah keterampilan fungsional untuk mengembangkan potensi peserta didik. Program-programnya itu diselenggarakan berdasarkan kebutuhan keahliannya untuk bersaing di dunia pekerjaan. Nah, pendidikan masyarakat itu terdiri dari pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan lainnya. Menurut Santoso S. Hamijojo, pendidikan masyarakat itu bertujuan untuk membantu masalah ketelantaran pendidikan, misalnya mereka yang terkena drop out atau yang belum pernah sama sekali bersekolah.
pendidikan masyarakat ini sama sekali nggak mempunyai batasan umur ya gitu. Jadi siapapun tuh bisa ikut pendidikan non formal, kayak dia dari anak-anak, remaja, bahkan orang tua ataupun yang sudah lansia. Nah, untuk prospek kerja pendidikan masyarakat itu sendiri itu juga banyak. Selain kita juga bisa kerja di Kementerian Pemberdayaan Masyarakat, atau kita juga bisa jadi dosen, fasilitator, kita juga bisa membuat yayasan. Seperti itu. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Amanda Desi Damayanti dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Jakarta 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan masyarakat. Sebelumnya, pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikanlah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia yang utama. Lalu pendidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pendidikan formal dan yang kedua ada pendidikan non-formal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu pendidikan non-formal, yaitu pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah. Jadi, pendidikan masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan atau yang sebelumnya dikenal sebagai pendidikan luar sekolah itu dirancang untuk membelajarkan masyarakat agar mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta pengalaman yang dilaksanakan di luar jalur pendidikan formal. Pendidikan masyarakat itu seperti mengajar, tapi lebih meningkatkan skill atau membuat pelatihan untuk warga belajar. Selain itu, pendidikan masyarakat bersifat pendidikan sepanjang hayat, atau dengan nama lain lifelong education, yang berarti bahwa pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap terus berlanjut sepanjang hidupnya. Karena manusia perlu terus-menerus menyesuaikan diri supaya dapat tetap hidup secara wajar dalam lingkungan masyarakatnya yang selalu berubah. Di pendidikan masyarakat banyak sekali program yang dibuat untuk memberdayai masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu mengenyam pendidikan di jalur formal. Di antara program-programnya adalah yang pertama ada program kursus dan pelatihan, yaitu yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan pengembangan diri, pengembangan profesi, usaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Contoh program kursus dari pelatihan ini yaitu seperti kursus menjahit, pelatihan mengemudi, dan kursus kecantikan, dan lain-lain. Yang kedua ada paket kesetaraan yang meliputi pendidikan yang setara dengan SD atau MI, SMP atau Sanawiyah, dan SMA atau Aliyah. Pendidikan kesetaraan ini juga menggunakan kurikulum dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pada kehidupan beragam dan terpaku tanggap terhadap ilmu pendidikan, teknologi, dan seni. Yang terakhir ada kepemudaan yang bertujuan untuk mempersatukan pemuda-pemuda sehingga bisa mengaktualisasikan diri bersama dengan pemuda lainnya di sekitar dan menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah. Yang terakhir itu ada prospek kerja program studi pendidikan masyarakat. Yang pertama dan paling umum biasanya sebagai mentor atau tutor. Yang kedua bekerja di bawah naungan Departemen Sosial. Yang ketiga ada bekerja di berbagai perusahaan swasta. Dan yang terakhir ada bekerja di bawah naungan Dirjen Pendidikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan program studi pendidikan masyarakat itu prospek kerjanya sangat luas. Jadi jangan takut untuk terjun ke program studi pendidikan masyarakat ya teman-teman. Cukup sampai di sini aja penjelasannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Diah Aulia dari Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih pendidikan masyarakat itu. Pendidikan masyarakat masih jarang banget diketahui oleh masyarakat Indonesia. Padahal sebenarnya pendidikan masyarakat sudah hadir di tengah-tengah masyarakat dari lama. Pendidikan masyarakat secara sederhana dapat diartikan sebagai layanan pendidikan untuk masyarakat pada umumnya yang tidak membeda-bedakan dari segi usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, agama, dan juga suku. Semua orang yang ingin mendapatkan pelayanan pendidikan dengan tujuan untuk perubahan kompetensi dapat mendapatkan pelayanan di dalam pendidikan masyarakat ini.
Nah, di sini saya juga mau ngasih tahu nih, apa aja sih contoh-contoh pelayanan dari pendidikan masyarakat. Yang pertama ada pendidikan keaksaraan, merupakan pelayanan pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah bagi masyarakat yang masih buta aksara, yaitu belum bisa membaca, menulis, dan juga berhitung. Yang kedua ada pendidikan kesetaraan, merupakan pelayanan pendidikan masyarakat yang sederajat dengan pendidikan formal, yang meliputi paket A setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA. Pendidikan kesetaraan lebih dikenal dengan pendidikan kejar paket. Selanjutnya ada pendidikan anak usia dini, merupakan pelayanan pendidikan masyarakat sebelum jenjang pendidikan dasar untuk anak sejak lahir sampai anak usia 6 tahun. Fokus utama dalam pendidikan anak usia dini ini untuk perkembangan jasmani dan rohani, serta untuk mempersiapkan anak memasuki pendidikan ke jenjang selanjutnya, yaitu pendidikan dasar. Yang selanjutnya ada taman kanak-kanak, disingkat dengan TK, setingkat lebih tinggi dari pendidikan anak usia dini ini, merupakan pelayanan pendidikan masyarakat yang dikhususkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak dalam bentuk pendidikan formal. Taman kanak-kanak juga bertujuan untuk mempersiapkan anak agar mempunyai dasar dalam masuki pendidikan selanjutnya yang lebih tinggi. Selanjutnya ada kelompok bermain atau playgroup, merupakan pelayanan pendidikan masyarakat untuk anak-anak di bawah 5 tahun dalam pendidikan non-formal. Kelompok bermain mempunyai fokus dalam mengembangkan intelijensi, memberikan stimulasi, kemampuan sosial, serta kemampuan motorik anak. Selanjutnya ada kursus dan pelatihan. Kursus dan pelatihan merupakan pendidikan masyarakat yang berfokus dalam memberikan bekal, pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Dengan mengikuti kursus dan pelatihan, setelahnya masyarakat diharapkan menjadi masyarakat yang berkompeten untuk di dunia profesi, pekerjaan, serta wirausaha. Nah, selanjutnya ini ada pendidikan perempuan, merupakan pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk kaum hawa dalam meningkatkan pengetahuan sikap serta keterampilan agar meningkatkan daya saing atau emansipasi wanita. Nah, yang terakhir ini ada taman bacaan masyarakat, merupakan pendidikan masyarakat yang fokus dalam membiasakan masyarakat untuk membaca atau budaya baca serta mendukung atau memberikan stimulasi ke arah keberlanjutannya pendidikan keaksaraan. Nah, demikian informasi dari saya tentang apa itu pendidikan masyarakat dan contoh-contoh pelayanannya. Semoga informasi yang saya beri dapat bermanfaat untuk penonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Divla Oktaviani dari Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan. Pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pendidikan masyarakat atau pendidikan non-formal. Pendidikan masyarakat adalah pendidikan non-formal yang berada di luar dari pendidikan formal. Pendidikan masyarakat merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat tanpa melihat latar belakang sosial, usia, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Pendidikan masyarakat ini juga diperuntukkan untuk mereka yang ingin menambah pengetahuan serta meningkatkan kemampuan. Pendidikan masyarakat juga disebut sebagai pendidikan sepanjang hayat. Mengapa dikatakan sebagai pendidikan sepanjang hayat? Karena pendidikan masyarakat tidak berhenti di orang dewasa saja, bahkan sampai lansia pun akan harus tetap belajar. Mereka harus terus melakukan perubahan dalam diri dan lingkungan yang terus berubah-ubah. Nah, teman-teman, pendidikan masyarakat adalah layanan yang diperuntukkan untuk memberdayakan masyarakat itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri masih banyak orang yang buta huruf, terus tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan tidak bisa berhitung. Maka dari itu, adanya pendidikan masyarakat merupakan untuk mengedukasi dan memberdayakan masyarakat yang membutuhkannya. Cakupan dari pendidikan masyarakat ini sangat luas, mulai dari balita, remaja, orang dewasa, bahkan sampai lansia. Maka dari itu, pendidikan masyarakat ini sangat penting untuk menjadikan Indonesia maju dalam bidang pendidikan. Hidup mahasiswa, hidup pendidikan Indonesia.
Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pendidikan masyarakat atau pendidikan non formal ini. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Herunisa dari Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan berorasi tentang apa itu pendidikan masyarakat. Teman-teman, apakah kalian tahu pendidikan masyarakat itu apa? Pendidikan masyarakat adalah pendidikan non-formal yang diperuntukkan untuk masyarakat, di mana pendidikan ini tanpa ada batasan usia, suku, ras, dan lain-lainnya. Pendidikan masyarakat ini bisa juga disebut sebagai pendidikan sepanjang hayat, di mana proses pendidikannya bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bahkan pembelajarannya juga bisa dilakukan di lingkungan sekitar kita. Peran pendidikan masyarakat adalah untuk membantu orang-orang yang kurang akan pendidikan, di mana kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia itu masih sangat kurang merata. Bahkan banyak orang-orang yang tidak mengenal pendidikan. Nah, makanya kita harus bisa untuk memberdayakan pendidikan di Indonesia. Pendidikan masyarakat ini bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat, mengembangkan potensi masyarakat, dan juga meningkatkan kualitas diri masyarakat. Sebagai generasi penerus bangsa, harus melek akan pendidikan di Indonesia, dan kita juga harus bisa membuat perubahan dan meratakan pendidikan di Indonesia. Ayo kawan-kawan, kita wujudkan cita-cita bangsa Indonesia dengan cara menaikkan taraf pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Asal Gamat. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan tahun 2021 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan berorasi tentang pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah atau yang lebih dikenal dengan sebutan pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan berbasis masyarakat. Masyarakat dilibatkan sebagai pelaku pendidikan karena masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pendidikannya. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Dalam pelaksanaannya, pendidikan masyarakat adalah pendidikan yang menekankan kepada kecakapan hidup seseorang, sehingga yang diajarkan ialah keterampilan fungsional untuk mengembangkan potensi peserta didik. Program-program yang diselenggarakan adalah kebutuhan keahlian yang dibutuhkan untuk bersaing di dalam dunia pekerjaan. Pendidikan masyarakat terdiri dari pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan yang lainnya. Walaupun memiliki kesamaan yaitu mendidik, pendidikan masyarakat dengan ilmu keguruan lainnya berbeda. Yang berbeda adalah bidang yang akan digarapnya. Jika ilmu keguruan berfokus kepada pendidikan formal, yaitu sekolah dasar hingga sekolah menengah, maka ilmu pendidikan masyarakat berfokus terhadap pendidikan yang terjadi di luar sekolah atau pendidikan formal. Demikianlah orasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Karisma Utami dari Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Kali ini saya akan membawakan video orasi pendidikan masyarakat. 76 tahun Indonesia Merdeka.
Kita memang sudah terbebas dari para penjajah. Tetapi, apakah kita sudah bebas dari permasalahan yang menyangkut di negeri ini? Jika kita mengulik permasalahan yang ada di negeri ini, tentunya tidak terhitung sama sekali. Dimulai sejak sebelum Indonesia merdeka dan sebelum dibacakannya proklamasi kemerdekaan, negara kita berjuang keras. Keringat, air mata, serta darah di mana-mana. Bahkan di masa itu, masyarakat kita belum kenal bersatu. Ya, mereka berjuang sendiri untuk daerahnya. Hal yang sangat urgensi pada masa itu adalah pendidikan, di mana hanya segelintir orang yang bisa mendapat pendidikan dengan layak. Ya, mereka adalah para bangsawan yang mempunyai uang. Pada masa itu, pendidikan sangatlah terbatas dan membuat masyarakat kita sangat tertinggal. Lalu pikiran mereka adalah, bagaimana mereka dapat memerdekakan bangsa ini tanpa pendidikan? Setelah itu, lambat laun pendidikan non-formal pun hadir, mewadahi serta mengembangkan potensi yang ada di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pendidikan non-formal atau pendidikan masyarakat juga hadir untuk melayani pemberdayaan yang ada di masyarakat. Selain itu, pendidikan masyarakat juga hadir untuk mengatasi kesenjangan sosial pendidikan yang ada pada anak-anak saat ini. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, semua serba terbatas. Keterbatasan itu sangat jelas terlihat pada segi ekonomi. Banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya tidak bisa belajar online karena tidak punya gadget atau laptop. Tentunya sebagai calon pendidik, kita juga harus ikut ambil langkah besar untuk memajukan pendidikan di Indonesia agar secara menyeluruh dan merata di seluruh lapisan masyarakat.